Aku pernah nanya sama seorang Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi. Siapa itu? Seorang peneliti yang sudah 40 tahun meneliti tentang masalah Palestina. Dia orang Palestina, dia terusir dari negerinya dan nggak bisa pulang dan sampai dengan sekarang. Aku nanya, apa yang sebenarnya kalian perlu dari orang Indonesia? Ini aku tanya. Dia bilang ini, sama kayak orang tadi. Dia bilang bukan uang Anda. Kami juga bukan perlu Anda pergi ke sana nggak? Dia bilang untuk misalnya kami berjihad, nggak usah. Dia bilang gitu. Iya, merepotkan. Di sana nggak ada ketupat sayur soalnya, dan nggak ada tolak angin ya, gitu kan ya. Nah jadi kalian nggak perlu kesini, kami juga nggak perlu uang Anda. Tapi dia bilang apa? Yang kami perlu adalah kepala Anda. Dia bilang itu. Kenapa? Kami perlu komitmen Anda 100% pada Baitul Maqdis. Yaitu adalah Anda berpikir dan menyebarkan pemikiran itu. Makanya itulah alasan kenapa Rasulullah 14 tahun belajar. Ketika dia bahas tentang Palestina, dia bilang ada namanya Circle of Barokah. Karena kan alladzi barokna haula, yang sekelilingnya itu diberkahi oleh Allah. Jadi itu ada kayak circle. Maka kalau kita gabungan dengan kewajiban kaum muslimin membela Baitul Maqdis kan fardu kifayah. Nah karena dia fardu kifayah, dia akan membesar berdasarkan circle. Kalau circle kecil nggak bisa, maka dia kemudian akan membesar sesuai dengan circle-nya itu. Nah circle yang terdekat mungkin ya membantu dengan militer, membantu dengan kemudian bantuan fisik dan seterusnya. Tapi semakin jauh, dan ngomong-ngomong yang paling jauh dari sana siapa? Indonesia tuh paling jauh mas dari sana mas. Nah maka circle yang terjauh ini tugasnya apa? Tugas yang paling besar adalah belajar. Itu yang dia katakan, belajar tentang Baitul Maqdis. Ketika kalian sudah belajar, maka ketika kalian nyumbang itu ada value-nya. Yaitu adalah value perjuangan, bukan hanya value kemanusiaan. Ketika Anda kemudian bersuara, Anda punya value. Ketika Anda memperjuangkan sesuatu, Anda punya value. Gitu maksudnya. Nah maka harusnya yang lebih kemudian memperjuangkan adalah orang-orang yang sudah belajar. Sama-sama membantu, obat, makanan, opini. Tapi kalau kita punya value, maka itu akan berbeda sekali. Jadi bukan berarti kita nggak boleh ngirim uang, bukan. Tapi ngirim uang itu adalah sesuatu yang memang yang paling rendah yang bisa kita lakukan. Nah kalau mau yang lebih besar lagi pahalanya, mau lebih besar lagi kemudian efek ketaatannya pada Allah, belajar. Ini yang harus kita lakukan. Yuk ngaji itu ya sudah dari zaman kapan ya? Senantiasa kita ngingetin orang tentang Baitul Maqdis. Mau ada mau nggak ada kejadian, kita senantiasa ngingetin orang tentang Baitul Maqdis dalam acara-acara kita. Kenapa? Karena Baitul Maqdis itu harus ada di dalam hati kita setiap saat. Sebagaimana Rasulullah itu dalam hidupnya, beliau hidup itu kan jadi Nabi dan Rasul sekitar 23 tahun. Selama 14 tahun lebih beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Itu artinya lebih lama daripada beliau menghadapnya ke Ka'bah. Artinya lagi adalah itu menempati di hati beliau Baitul Maqdis seperti kita sekarang lihat Ka'bah. Coba bayangin kecintaan Rasul seperti apa. Nah kalau kita pengen ittiba, kita harus kecintanya seperti dan itu juga. Dimention juga sebagai 3 masjid suci itu ya, yang kita tidak boleh bersusah-susah. Ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa ya. Masjidil Aqsa.